Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Peternak Gokil. Mungkin di video kali ini kita mau buat video singkat mengenai masalah yang saya hadapi di dalam mesin tetas saya. Nah, ini saya pikir juga penting bagi teman-teman semuanya yang memiliki mesin tetas. Nah, di depan sini banyak telur yang masih belum masuk teman-teman, dan mesin tetas kita ini baru mulai kita operasikan lagi. Cuma ini kan kemarin saya istirahatkan selama beberapa minggu. Nah, setelah hari ini, setelah saya bersihkan semua, saya sterilkan lagi di dalamnya. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Nah, ini dia kondisi dalam, sudah kita sterilkan juga. Itu pun pengukur kelembapannya yang kecil, itu higrometernya mati, habis baterai. Jadi kita masih ada antisipasi yang besar. Nah, itu termometer GA kita. Nah, oke, sekaligus kita jawab pertanyaan. Jadi ada teman-teman yang bertanya mengenai masalah suhu yang ideal mengenai termometer GA. Itu adalah ambil aman aja di angka 38, itu insya Allah aman. Yang penting jangan menjadi patokan itu di sini. Nah, ini nanti baru kita jelaskan nanti, karena ini ada masalah ini teman-teman. Jadi nanti kita akan jelaskan dulu. Jadi kita bahas dulu yang ini. Jadi untuk termometer GA itu ambil di patokan 38, walaupun termometer digitalnya itu di angka 40, tapi di termometer GA itu 38 nggak masalah teman-teman. Jadi yang menjadi patokan acuan utama kita adalah dalam menetaskan telur itu adalah termometer GA, sedangkan kelembapan ambil di angka 50, kisaran 50 sampai 60 derajat, itu yang paling penting. Nah, oke. Jadi teman-teman, ini termometer digital kita error karena mungkin faktor sudah lama tidak kita hidupkan. Ini error hanya berkedip-kedip seperti ini aja. Instalasi di belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, ini penampakan instalasi. Oh, terbalik. Oke, ini lebih enaknya. Nah, ini instalasi kita di belakang seperti ini. Jadi sudah kita bongkar juga, tapi nggak bagus. Jadi alternatifnya adalah begini teman-teman. Setiap teman-teman memiliki mesin tetas dan susah mendapatkan alat itu di daerah kita, kuncinya adalah kita harus menyiapkan suku cadangnya teman-teman. Itu paling penting. Karena begini teman-teman, apabila terjadi kerusakan telur-telur kita, nah seandainya telur ini sudah kita masukkan dan itu sudah berusia 10 hari misalnya kan di dalam mesin tetas, telur-telur itu akan rusak teman-teman. Telur itu akan rusak. Kenapa rusak? Karena tidak mendapatkan kehangatan yang ideal untuk perkembangan embrio di dalam telur ini teman-teman. Maka dari itu, apabila terjadi kerusakan seperti ini, misal seandainya ini error, termometer digitalnya itu error, jadi teman-teman harus punya suku cadangnya dan harus sesegera mungkin teman-teman ganti. Itu wajib hukumnya kalau teman-teman memiliki mesin tetas. Jadi karena begini teman-teman, keberhasilan dalam menetaskan telur itu adalah bergantung kepada alat. Kalau dia diangkremin oleh indukannya sendiri, itu kan bergantung kepada indukannya, karena kehangatannya itu secara alami didapatkan dari indukannya itu sendiri. Sedangkan dari mesin tetas itu kehangatannya ya didapatkan dari lampu, dari alat ini yang mengatur di dalam ini. Nah, kembali lagi mengenai masalah kalibrasi dari termometer GA dengan termometer digital itu penting ya teman-teman. Misalnya di termometer GA ini, nah ini yang berkedip-kedip ini ya, yang error ini kita ambil katakanlah dia ini normal kan. Jadi seandainya di sini kita setel di angka 40, tapi termometer GA itu masih di angka 38, itu aman teman-teman. Insya Allah aman, saya jamin bisa menetas teman-teman. Kemudian satu lagi, nah saya bisa menjamin menetas satu lagi, ketika suhu termometer GA itu sudah ideal, jangan dilupakan dari kelembapan yang ada dalam mesin tetas ini teman-teman. Nah, kelembapan juga menjadi salah satu faktor utama dalam proses penetasan telur. Jadi juga harus setelannya juga harus aman, yaitu di kisaran di angka 50-60% mengenai kelembapan di dalamnya. Seandainya kelembapannya itu di bawah ya, di bawah tidak naik, itu teman-teman wajib tambah nampan air di sini. Ini belum saya masukkan nampan air karena ini baru habis saya bersihkan dan juga tadi itu saya lap dengan kain basah. Jadi ini masih kita keringkan selama satu malam atau 2 malam kita keringkan dulu, kita normalkan dulu untuk suhu di dalamnya, baru nanti kita masukkan telurnya teman-teman ke dalam sini. Nah, jadi begitu ya.
Jadi jangan misalnya seandainya teman-teman itu baru membuat mesin tetas, teman-teman langsung masukin telurnya sedangkan mesin baru hidup. Tapi langkah yang paling utama itu adalah netralkan dulu suhu di dalamnya. Nah, ketika sudah netral baru dimasukkan telur di dalamnya yang akan kita tetaskan. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, ini sekaligus tutorial lah untuk teman-teman semuanya. Nah, ini saya menggunakan 6 lampu teman-teman, dan ini tidak bermasalah bagi saya karena memang mesin tetas ini dengan 6 lampu kecil 5 watt seperti ini mampu untuk menetaskan dengan persentase itu di angka 80%. Itu alhamdulillah. Jadi untuk teman-teman semuanya silakanlah untuk berkolaborasi, bisa menggunakan 6 lampu ataupun 8 lampu, silakan aja teman-teman. Yang penting yang paling penting itu adalah mendapatkan suhu yang ideal dalam proses menetaskan, itu adalah 38 derajat itu untuk suhu panasnya, kemudian kelembapan itu di kisaran 50 sampai 60. Oke ya. Kalau ideal dalam penetasan 37 sampai 39, tapi kita ambil aman di 38. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sekian aja video singkat saya. Oh iya, ini kita akan ambil dulu mengenai masalah suku cadang dari alat kita ini teman-teman. Jadi kita ambil adalah kita bawa sekalian. Oke, kita akan ambil suku cadangnya teman-teman. Nah, jadi saya simpan di sini. Nah, ini dia. Jadi saya masih punya dua lagi alat termometer digital. Nah, ini kelembapan, ini termometer dia. Jadi kita memang ada sediakan untuk alatnya. Oke, kita lanjut lagi ke mesin tetas teman-teman. Nah, ini dia. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Jadi kuncinya adalah di sini teman-teman, karena ini bagian daripada jantung. Walaupun ini bukan menjadi patok utama kita, tapi ini adalah yang bisa menentukan, yang bisa menghidup dan mematikan lampu secara otomatis. Nah, makanya ini penting, wajib ada. Jadi wajib ada suku cadangnya teman-teman. Jadi tidak bisa diandalkan dari hanya ada di dalam itu hanya tambahan, komponen tambahan untuk menentukan suhu yang ideal aja teman-teman. Tapi yang paling utama itu ada di sini, termometer ya. Walaupun ini bukan menjadi patokan utama, tapi ini menjadi syarat wajib ketika kita ada mesin tetas. Oke ya. Jadi mudah-mudahan aja dari video singkat saya ini menjelaskan mengenai masalah mesin tetas ini, mudah-mudahan bisa menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman semuanya yang bertanya kepada saya di kolom komentar. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu. Oke ya, nanti kita akan ganti. Jadi kalau kita mau, teman-teman mau lihat, nanti kita akan ganti kita akan buatkan video tersendiri lah ketika sudah selesai saya ganti dari alat ini teman-teman, alat ini termometer digital. Oke, mohon maaf apabila kata-kata yang salah, dan mohon maaf juga apabila ada penyampaian saya itu yang masih kurang pas dalam penyampaian tutorial ataupun bagaimana cara perawatan ayam. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Kandang Peternak Gokil. Mantap mas bro, semua aman.